Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Ibu dengan NIM B11B1B1220048, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan membawakan tugas tentang APBD desa yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yaitu dosen Bapak Alfa Berianza, SIPMIP. Adapun pengertian APBD, anggaran pendapatan belanja dan desa, yaitu satu, APBD desa adalah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan peraturan desa yang membuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa yang dalam kurun waktu 1 tahun. APBD terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Rancangan APBD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD meletakkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Materi selanjutnya, siklus penyusunan APBD. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD yaitu 1. Pemerintah desa, 2. BPD, 3. Perwakilan rakyat yaitu tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, bupati atau camat. Baiklah, akan saya jelaskan alur penyusunan APBD desa, yaitu 1. Atas perintah kepala desa, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun. Rancangan APBD yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD. Yang kedua, sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD kepada kepala desa. Yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang APBD disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Yang keempat, atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD, kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah desa mengenai penjabaran APBD. Yang kelima, rancangan peraturan desa tentang APBD disampaikan kepala desa kepada wali kota atau bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Yang keenam, penyampaian hasil evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati atau wali kota dan disampaikan kepada kepala desa selama 20 hari kerja terhitung sejak diterima rancangan perdes. Yang ketujuh, kepala desa menetapkan rancangan perdes menjadi peraturan desa. Yang kedelapan, kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan desa tentang APBD. Yang kesembilan, kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBD dan peraturan desa tentang penjabaran APBD kepada bupati atau wali kota paling lama 7 hari setelah ditetapkan. 10. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBD kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi dimaksud paling sedikit memuat APBD desa, pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, alamat pengaduan. Yang
Materi selanjutnya pelaksanaan APBDes, yaitu satu, tahap pelaksanaan. Kades menugaskan KAUR dan kasih pelaksana kegiatan agar sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. DPA ini dimaksud terdiri atas 1. Rencana kegiatan dan anggaran desa, 2. Rencana kerja kegiatan desa, 3. Rencana anggaran biaya. Yang kedua, KAUR dan KASI menyerahkan rencana DPA kepada Kades melalui Sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan kepala desa. Yang ketiga, verifikasi rancangan DPA yang dilakukan oleh Sekdes. Yang keempat, Kades menyetujui rancangan DPA. Yang kelima, KAUR keuangan menyusun rancangan rak desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kades. Yang keenam, rancangan rak desa disampaikan kepada Kades melalui Sekdes. Yang ketujuh, verifikasi rancangan RA desa atau Sekdes. Yang kedelapan, Kades menyetujui rancangan RA desa yang telah diverifikasi oleh Sekdes. Yang kesembilan, KAUR dan KASI melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kades. Yang terakhir, KAUR dan KASI menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir. Materi selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang pertama itu Kades menyusun laporan dan pertanggungjawaban APBDes desa. Yang kedua, Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes desa sementara pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Yang C, Kades menginformasikan laporan APBDes kepada masyarakat melalui media informasi yang disampaikan pada yang sedikit memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, dan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terkena sisa anggaran dan alamat pengaduan. Laporan pertanggungjawaban yaitu Kades menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari KAUR dan KASI pelaksanaan kegiatan anggaran dan KAUR keuangan. Yang kedua, laporan realisasi kegiatan, dan ketiga, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Yang C, Kades menginformasikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi yaitu yang dimaksud sebagai media informasi yaitu laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan. Yang ketiga, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana. Yang keempat, sisa anggaran dan alamat. Yang kelima, anggaran pengangguran. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan kepada hati saudara atau penjelasan saya yang kurang baik. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan akhir kata. Thank you.